Mengawali acara, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus laporan kegiatan oleh Kepala Desa Talawi Hilir kepada Bapak Firdian Irwan. Salam keselamatan untuk kita sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu PPL juga Pak Wali, nah dua pantun sayang Pak. Nah dua pantun sayang anak Pak Basir merantau jauh di kampung sawah Wisari. Lah hadir Bapak Wali Kota Tito Basamo untuk mewujudkan sawah itu yang lebih baik. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah alamin. Salam mudah-mudahan Allah masih ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah masih beri kesempatan kita sampai detik ini. Mudah-mudahan kesempatan yang masih sampai detik ini bisa membawa manfaat bagi pribadi kita, kemudian bagi keluarga kita, dan mudah-mudahan tentu tugas pokok dan fungsi kita pada hari ini di bidang pertanian. Mudah-mudahan hasil pertanian kita hasil yang bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Amin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kebanggaan Pido, Bapak Dodi Asta SH, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan dan padatnya kegiatan beliau tetap berkomitmen untuk hadir dalam penutupan sekolah lapang pengelolaan taman terpadu Desa Talawi Hilir tahun 2020. Tentu Ibu PPL Desa Talawi Hilir beserta anggota beserta sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu Desa Talawi Hilir di bawah koordinasi Bukasi Pelayanan. Terima kasih yang telah dari awal sampai akhir. Insya Allah hari ini akan kita tutup. Insya Allah kita minta nanti mohon ditutup oleh Pak Wali Kota. Alhamdulillah Pak Wali berkat arahan, dukungan dan bimbingan Pak Wali Kota beserta Kadis serta jajaran, alhamdulillah tahun ini melalui dana APBDes tahun 2022 kita alokasikan sebagian besar dari dana alokasi desa kita untuk ketahanan pangan yang memang menjadi prioritas utama kita demi menanggulangi kemungkinan yang kita terima dari dampak COVID-19. Alhamdulillah. Kemudian dengan dasar Permendes 8 tahun 2022 Pak Wali, insya Allah kita bersama BPD tetap komitmen dalam usulan RKPDes tahun 2023. Banyak kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan juga Pak Wali, Bu Kadis di tahun 2023. Mohon dukungan dan kerjasama kita bersama. Mudah-mudahan salah satunya sekolah lapang yang telah kita selenggarakan dari tanggal 12 sampai hari ini Pak Wali, 12 Agustus sampai 19 Oktober 2022. Mudah-mudahan di tahun itu didukung dengan regulasi yang ada, salah satunya Permendes 8 tahun 2022 dengan prioritas dana desa, salah satunya untuk ketahanan pangan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Sampai boleh kelompok tani ya Pak Kapten, 14 kelompok tani padi sawah yang diwakili oleh 25 orang peserta. Alhamdulillah bisa kita laksanakan dan ini hari terakhir untuk sekolah lapang yang kita laksanakan di APBDes 2022. Di Kapur Dolomit, dan itu sudah kita anggarkan dan kita distribusikan kepada seluruh kelompok tani. Kemudian pH meter, kemudian pestisida dan lain sebagainya untuk mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu motor penggerak untuk ekonomi warga kita di Talawi pada khususnya. Kemudian daripada itu tentu terakhir nanti kami mohon arahan dari Pak Wali Kota terkait beberapa kegiatan dan peluang-peluang. Nanti mungkin dari sesi diskusi akan banyak disampaikan oleh kelompok tani kita Pak. Kalau tinta beliau tidak berlaku, nampaknya mungkin akan ada beberapa harapan. Jadi memang kalau manusia itu tidak pernah puas dan oleh kita memang tidak pernah puas. Sedikit penyembuh tentu untuk tanda kutip tadi untuk sawah lunta yang lebih baik. Tentunya tentu di bidang pertanian tadi sawah. Mungkin itu Pak Wali singkat dari kami. Terakhir tentu Bapak Ibu sekalian dengan ketua tamu, Bapak Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Bapak Wali Kota tetap diberikan kesehatan, kekuatan bersama Pak Wali Kota menahkodai sawah lunta sampai 2023 ya Pak. Sampai 2023 mudah-mudahan Allah tetap beri kekuatan, kesehatan
kalau dibuang ke posisi ambo bahwa lay jadi Pak Desa aja lay lumayan tersita waktu, apalagi keluarga Pak Wali. Nah, kalau Pak Wali Kota membawa lokomotif Kota Sawalunto, tentu kita berharap dan bermohon kepada Allah tetap diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa membawa Kota Sawalunto, masyarakat Sawalunto untuk bisa lebih baik ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja. Kepada Bapak Ferry Mulyadi selaku Ketua Bapakta, silakan. Ibu Kadis, Ibu Kepala DKRT 3 Kota Sawalunto beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Camat Telawi atau yang meninggal bumi, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Telawi Hilir, yang kami hormati Ketua BPD dan sekaligus Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Salam hormat. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir berkumpul dalam acara Field Day penutupan SLPTT Padi Sawah Desa Telawi Hilir tahun 2022. Selawat dari salam dan lupa pula kita panjatkan kehadiran Nabi kita Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami sebagai perwakilan dari teman-teman peserta sekolah lapang dalam hal ini menyampaikan pesan dan pesan mengenai pelaksanaan sekolah lapang yang telah dilaksanakan selama 10 kali yang beranggotakan 25 orang dari 14 kelompok tani yang ada di Liwamingkuk, Kabupaten Limbago yang berlokasi di Sawah Baru. Metodologi sekolah lapang merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas petani. Sekolah lapang dikenal juga sebagai sekolah tanpa dinding yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah petani. Pembaharuan unsur pendidikan dalam penyuluhan, karena dalam sekolah lapang tidak ada guru dan murid. Dalam sekolah lapang guru murid tidak mengajari kami. Yang ada kami mengajari diri sendiri sehingga kami bisa paham dan menemukan sendiri ilmu melalui interaksi langsung dengan fakta dan kenyataan. Di sekolah lapang kami belajar sendiri, menemukan sendiri ilmu dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan harapan terpadu atau SLPTT Padi Sawah ini yaitu dalam sekolah lapang pengolahan tanaman terpadu ini kami mendapatkan banyak pengalaman, ilmu dan keterampilan serta teknologi baru dalam berusaha tani yang lebih maju, mandiri dan modern. Kurikulum yang kami dapatkan mulai dari varietas unggul, seleksi benih semai, pengolahan tanah sempurna, tanam teknologi jajar legowo, pemupukan ketimbang, pengendalian OPT padi sawah, cara pembuatan pestisida nabati, kompos jerami, menghitung kehilangan hasil atau ke depannya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada pemerintah Desa Telawi Hilir atas fasilitasi dana sehingga kegiatan sekolah lapang ini bisa terselenggara dengan baik sampai di akhir kegiatan ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pemandu yang telah dengan sabar membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami. Dan insya Allah akan kami tindak lanjuti dengan penyerapan di lokasi sawah kami masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabri Maras, panggilan sehari-hari Pope. Dari kelompok tani Sawarawang. Yang kami pertanyakan, tak pertanyakan apa usul kamu? Usul ya. Usul ya apa? Ya. Kami di Sawarawang, Sipajar dan Parigi Malura itu pondok pertemuan belum ada. Jadi kami mohon untuk diadakan kalau bisa. Kalau dulu proposal.
Dan satu lagi Pak, kami selaku ketua di kelompok tani Sawarawang, kami mohon bantuan kincir Pak. Masalahnya di Rawang ini kami tidak bisa untuk berpalawija. Jadi yang budidaya selingnya, kalau lokasi kami cocoknya itu cuman ikan Pak. Jadi kalau air mencukupi, itu bisa kami Pak. Ya, kami rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gabak dulu Desa Talawindia. Di sini Pak Wali kami mohon, karena SL kemarin Pak Wali kami mempelajari berapa ruginya kami membakar jerami. Dalam 30 karung gabah kering aja Pak Wali ya, kalau dihitung-hitung menurut ilmunya itu kami sudah membuang uang kurang lebih 750.000 karena membakar jerami, tidak membakar efektif. Jadi kami sekarang minta Pak Wali, kami mau memakai combine harvester, mesin potong padi yang besar Pak Wali. Ya. Mohon melalui Pak Wali, mudah-mudahan untuk Telawi Hilir Bapak Tanjung Bago bisa dibantu satu combine harvester. Karena combine itu Pak Wali, kita jerami itu langsung busuk sama aja Pak Wali. Ya. Dan kalau dibandingkan dengan kalau kita di Siko main silambu, itu gabah yang terbuang karena combine itu sangat kurang Pak Wali dibandingkan dari kita pakai panen secara tradisional. Itu yang pertama Pak Wali. Yang kedua, kami juga mengikuti kemarin pembantuan kelapa. Kami rasa kita di Sawalunto, tepatnya di Telawi ini, kalau menurut hemat saya sejak dulunya Pak Wali ya, kerambi yang di Telawi itu tersawi untuk Sumatera Barat Pak Wali, rancaknya. Akhirnya kita bawa kerambi luar ke Telawi, lendak kan tercacat nama kita. Jadi kalau dapat Pak Wali, kita cobalah buat penangkaran bibit kelapa Telawi untuk Telawi atau untuk Sawalunto pada umumnya. Terima kasih Pak Wali. Selain menjadi kincir air, itu yang pertama. Yang kedua, kami terkendala lagi mesin baja Pak. Jadi dalam hal ini kami mohon bantuannya dari Pak Wali. Sekian, terima kasih. 2014 sudah kincir ya, pompa juga udah. Yang 12 Bajet juga, ya kan. satu Bu. Kincirnya udah ya. Baru satu. Oh ya, mau dua. Iya. Terus pompa juga ada. Tercukupi Bu. Oh iya. Jadi nanti kita lihat ya Pak ya kemungkinannya, karena di catatan saya kincir waktu itu kita udah itu, terus pompa ya juga dengan jaringannya juga sudah, terus mesin bajak juga udah juga. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan disampaikan saja proposalnya, nanti kita coba mencarikan jalan keluarnya lagi Pak, karena memang mungkin satu mesin bajak kurang, mungkin dengan luasan sekitar 15-an hektar ya menurut saya. Mungkin itu soalnya. Ada lagi yang lain? Kalau Jadi Pak Desa, coba carikan kan ada kewenangan desa untuk program ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. 20% ketahanan pangan itu mungkin jadi prioritas yang pertama. Dan masuk ya. Masuk lah. Kalau itu pondok baru udah kalau lahan yang mengusul itu bertanggung jawab enggak terhadap lahan. Nah, ya. Kalau nak lahan kan mengusul.
Dan kedua, kalau untuk kincir, aku termasuk program prioritas awak. Kamu punya target, awak punya bilin. Masih banyak sawah kita yang tidak terairi air. Memang target kita tuh sampai akhir masa jabatan, sawah kelompok-kelompok yang besar tuh dapat izin. Itu target kita. Dan tiap tahun kita menganggarkan izin tadi. Termasuk itu berarti kalau ada keinginan, aku menjadi prioritas ya. Sudah sampai ke ini. Karena masalah kincir itu bola sempat mengecek di Pak Menteri dulu, kaget ya kan? Nah, karena memang kan awak terjadi pergeseran ya. Dulu kincir kayu, sudah tuh ada masa transisi kincir besi, tapi tidak berhasil. Nah, ini kan ada kincir pakai baja ringan dan berhasil. Nah, dan itu saya sampaikan itu menjadi prioritas untuk sawit. Dari pengalaman kau lah, itu akan prioritaskan sungai-sungai, sawah-sawah yang di tepi Batang Ayu kita prioritaskan itu. Termasuk itu, ya. Alat panen ketua kelompok, proposal saya deh, permohonan apa kebutuhan, karena memang kewenangan untuk asintan itu adalah kewenangan dari pusat. Nah, jadi kalau yang masuk itu kalau sementara. Nah, jadi ya memang itu jumlah harganya mahal ya. Tapi kalau memang perlu dana, kita punya di kota, kita punya, tinggal pinjam. Kalau yang kelompok ala punya lo Pak Wali Kota, cuman mini komben yang kecil. Besar ya, kita coba lah. Tapi yang wadang lo sampai 7 juta beli. Dan elok beli lah. Ya memang sesuai ya keinginannya, enggak wadang-wadang enggak mau nengke-nengke. Kalau yang kayaknya lado Pak Wali. Oh lado. Oke. Tapi kau tetap ke pusat ya. Kalau kau basabah, keluar deh. Kalau kelapa, kita coba dulu. Jadi itu kan butuh kajian dan penelitian. Kelapa kambil yang kita lagi 4 tahun itu adalah kelapa unggul dengan usia panen 5 tahun. Biasa kambil kan 8 tahun, 7 sampai 8 tahun. Aku yang 5 tahun. Sudah tuh buah lebih godang. Dan kambil memang termasuk yang tenang. Kenapa kambil itu bagus? Itu kajiannya banyak loh. Yang pertama bibit, yang kedua adalah faktor dari tanah. Kambil unggul itu kalau letak di tulang sama aja padi, bore solo kan tanah modo. Bibit yang sama kita tanam di Telawi, rasa beda. Kenapa? Karena tanah di Solo itu cocok dengan bibit itu. Nah, itu pun hendaknya nanti kambil yang bagian belakang. Kalau lebih cocok berarti hasilnya sama, rasionya sama, tapi hasilnya lebih banyak. Itu harapan kita. Kalau enggak nanti dari dinas kita akan siapkan bibit kelapa yang ada di Telawi, kelapa yang unggul itu. Kita coba loh gue. Jadi terima kasih masukannya. Nah, mungkin itu cukup. Di Niko Ketua Penghormatan Tampang Sajo yang telah berlanjut, hanya kini diminta pada Bapak di kota, karena kami di Perigi Malura ada sungainya. Jadi panen kota tahun kini bisa bagian bisa panennya. Jadi kami minta di Perigi Malura kok Bapak kami bendungan. Jadi air kurang sedikit. Kalau ada bendungan kan masa kemarau kami padi tidak bisa dapat air lagi. Tapi kalau ada bendungan, itu dapat air. Jadi kini kok pertama bendungan, yang kedua mesin air untuk membagi-bagikan ke sawah. Nah, terima kasih Pak Wali Kota. Selamat ditanam di hari pakan. Visi misi kota butuh dukungan. Sekolah lapangan kita gerakan.
pantun ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas DKP 3 beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini, baik itu struktural maupun fungsional. Kemudian yang kami hormati camat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Tlawilia beserta seluruh jajaran, kemudian Ketua BPD, yang kami hormati Bapak Ibu anggota kelompok yang tergabung dalam sekolah lapangan, kemudian ibu-ibu dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan rahmat. Salawat beserta salam untuk disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dun sanak kami sadonyo. Jadi bahasa awak aja lah karena tidak ada orang lain di sekolah. Tidak ada orang lain. Yang pertama apresiasi terhadap kepala desa. Nyo ada kelebihan kekurangan. Kalau kepala desa agak mudah, hanya agak banyak inovasi sih. Luar biasa. Karena tidak banyak desa yang membuat program secara regulasi aturan ada. Program harus dilaksanakan untuk ekonomi, untuk ketahanan pangan, wajib ada. Tapi terjemahnya beda-beda. Dan itu menurut Embo, itu hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Itu akan meningkatkan produktivitas dengan sekolah. Bapak Ibu, kita punya ladang, kita punya sawah, dan kita punya hasil. Kalau kita ingin meningkatkan produksi, tentu lahan kita perlu. Pabrik lahan itu tidak ada, Bapak Ibu. Tanah itu tidak ada tambahan. Yang ada bertambah itu jumlah manusia, penduduk. Cara meningkatkan produktivitas tentu dengan ilmu. Tadi itu yang menyampaikan lah tua, Mbok. Masih baraja. Tuntutlah ilmu itu sampai ke liang lahat. Nah, jadi tidak ada batas usia untuk menuntut ilmu. Labot itu ya, ketua kelompok Peri Mulyadi. Betul kita. Tidak ada ilmu kok dinamis, Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu itu berkembang. Kalau kita tidak perbarui dan tidak tingkatkan, nanti kita ketinggalan. Jadi itu konsep ilmu. Dan dunia kok berkembang secara terus-menerus. Jadi ilmu kok penting. Sangat penting. Dan bertani zaman sekarang akan bisa berhasil kalau bertani berilmu. Oh, Ambola punya pengalaman, Pak. Ambola punya pengalaman. Jak deh, jak kenek lo, jak orang jaga kayak Ambo dulu. Bahasa awal kok. Kita kan lihat hasilnya. Bertani kita secara sadar bertani dengan ilmu. Hasilnya luar biasa. Terjadi peningkatan 1,7 ton per hektar. Tanah itu juga nyawa Pak Ibu. Tapi hasilnya berbeda. Jadi dengan luas sebanyak itu bertambah hasil kita. Artinya ilmu kok penting. Nah, cuma ilmu kok harus dilaksanakan. Jangan kau tuh sekolah aja, Pak. Ini biasa itu atau sekolah itu lalu pola ilmu lihat. Karena kalau tidak kita terapkan, ini balik ke standar awal. Dan program kok harus disinergikan bersama-sama. Sesuai dengan program pemerintah, waktu kita pandemi COVID-19, sektor-sektor yang tidak terpengaruh oleh COVID, tidak ada pengaruh aja COVID adalah sektor pertanian dan turunannya. Nah, termasuk kita sawah. Harga padi itu tidak turun, ada COVID. Ini turun naik itu karena jumlah padi yang ada, tidak ada urusannya juga COVID.
Jadi ini tidak terganggu dengan COVID. Kalau banyak padi, itu harganya mungkin turun. Kalau sedikit padi naik, harganya harga pasar. Jadi sektor-sektor pertanian itu tidak terganggu ya COVID. Itu pengalaman bagi Jawa. Jadi pandemi itu mengajarkan kita banyak hal. Jadi dengan pandemi itulah kita belajar bahwa sektor yang paling aman adalah sektor pertanian. Nah, tapi petani itu harus rubah mindset, rubah pola. Itu jangan menjadi petani standar. Itu harus menjadi petani yang berilmu. Terakhir kita harus menjadi pengusaha tani. Nah, itulah salah satu langkah apresiasi terhadap Pak Desa. Pak Desa menganggarkan itu program. Itu harus dilanjutkan Pak Desa. Termasuk apa kebutuhan lain yang perlu kita sinergikan. Ini bibit ada bantuan dari provinsi. Jadi nanti bersama-sama kita, bersama-sama sehingga produksi kita meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang dilatih. Jadi berapa kelompok Pak deh? 14 kelompok. 14 kelompok perwakilan. Nah, berarti masih ada dari sana kita anggota kelompok yang lu ngikut sekolah, yang lu menerima sertifikat, yang secara ilmu belum dia dapatkan. Tugas kita lah yang telah latihan pada hari ini menyampaikan informasi yang baik. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang baik. Yang bermanfaat. Dan kita kelompok ini orang yang tidak tahu itu banyak hasilnya. Kalau kita memberitahu itu dimudahkan, yakin ya. Kalau kita mengajarkannya baik, insya Allah kita dapat hasil. Jadi dua itu Bapak Ibu sekalian, petani harus berilmu, pemerintah yang serius program-program seperti itu, dan apapun mungkin disinergikan, baik itu dari desa, kota, dan provinsi. Yang kedua kita harus bagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apresiasi terhadap kita yang hadir pada hari ini. Ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Segala sesuatunya harus dengan ilmu. Bukan hanya bertanam padi Bapak Ibu. Segala sesuatunya harus dengan ilmu. Apapun yang kita tanam, apapun yang kita pelihara, harus dengan ilmu supaya hasil yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir, mbok dak dibuatkan batun. Alright. Mbok batun. Mbok dak bisa dak. Okay. Dup, 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 dup.